Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Mama Jiva. Kali ini kita akan belajar contoh soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, Numerasi Pilihan Ganda, kelas 5 SDMI. Soal pertama, perhatikan peta berikut. Diketahui skala peta di atas adalah 1:1.250.000. Jika jarak antara kota Gresik dan kota Malang pada peta 8 cm, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah, jawabannya C, 100 km. Mari kita bahas. Dari soal tersebut diketahui skala 1:1.250.000, jarak peta 8 cm. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Sehingga jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi skala. Jarak petanya 8 dibagi 1:1.250.000. Pembagian bisa menggunakan dengan cara perkalian dengan syarat angka yang kedua dibalik. Sehingga 8 dikali 1.250.000, jawabannya 10 juta. Sentimeter dirubah menjadi kilometer karena jarak sebenarnya, sehingga menjadi 100 km. Jawabannya C. Soal berikutnya, di kota A terdapat dua perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu Cepat Kirim dan Lancar Jaya. Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A. Di situ terdapat tabel pembayaran. Selanjutnya, kakak akan mengirim barang seberat 15 kg dari kota A ke kota B melalui perusahaan Lancar Jaya. Berapakah tarif yang harus dibayar kakak? Jawabannya B, Rp40.000. Berikut pembahasannya. Dari soal tersebut diketahui pengiriman perusahaan Lancar Jaya dengan tarif tiap 10 kg seharga Rp30.000. Tiap 1 kg setelahnya yaitu Rp2.000. Selanjutnya, kakak mengirim barang dari kota A ke kota B seberat 15 kg. Yang ditanyakan berapa biaya pengiriman barang kakak? Nah, 15 kg untuk 10 kg-nya seharga Rp30.000. Selanjutnya untuk 5 kg-nya setiap 1 kg Rp2.000, sehingga 5 kali Rp2.000 sama dengan Rp10.000. Sehingga dijumlahkan 30.000 ditambah 10.000, sehingga tarif pengiriman barang kakak seharga Rp40.000. Soal berikutnya, diagram lingkaran berikut adalah data kegemaran olahraga siswa kelas 6. Sepak bola setengah lingkaran diwakili dengan warna hijau. Yang gemar futsal seperempat lingkaran diwakili dengan warna ungu. Selanjutnya voli dengan warna kuning 8%. Yang ditanyakan berapa persenkah siswa yang gemar bulu tangkis, diwakili dengan warna biru. Jawabannya adalah C, 17%. Berikut pembahasannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa seluruh lingkaran adalah 100%. Yang gemar voli 8%,
yang gemar sepak bola 50%, karena di situ digambarkan setengah lingkaran. Berarti setengah dari 100% adalah 50%. Selanjutnya yang gemar futsal 25%, karena seperempat dari lingkaran adalah 25%. Yang ditanyakan berapa persenkah siswa yang gemar bulu tangkis? Sehingga 100 kita kurangi dengan voli sepak bola futsal, voli 8, sepak bola 50, ditambah futsal 25. Kita jumlahkan hasilnya 83. Sehingga 100 dikurangi 83 hasilnya 17. Sehingga yang gemar bulu tangkis adalah 17%. Soal berikutnya, perhatikan garis bilangan berikut. Dalam garis bilangan ada seperempat, ada setengah, selanjutnya X, 1, 5/4, 3/2, Y, 2, Z, 5/2, 11/4. Berapakah nilai dari X, Y, dan Z pada garis bilangan tersebut? Jawabannya adalah C, 3/4, 7/4, dan 9/4. Berikut penjelasannya. Dari soal tersebut diketahui garis bilangan tersebut loncat 1/4, sehingga tiap satu loncatan ditambah 1/4. Kita bisa buktikan pada pecahan berikut. 1/4 ditambah 1/4 jawabannya 2/4. Kalau diperkecil 1/2. Selanjutnya 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Selanjutnya 3/4 ditambah 1/4 jawabannya 4/4. Kalau diperkecil menjadi 1. Selanjutnya 3/2. Untuk penjumlahan penyebut harus sama, sehingga kita rubah menjadi 6/4 ditambah 1/4 sehingga jawabannya 7/4. Untuk 2 kita rubah menjadi pecahan 8/4 ditambah 1/4 sama dengan 9/4. Sehingga didapat X 3/4, Y 7/4, dan Z 9/4. Jawabannya C. Gambar pesawat terbang. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,50 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 2400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Jawabannya D, negatif 49 derajat Celcius. Berikut pembahasannya. Dari soal tersebut diketahui suhu di dalam pesawat 21 derajat Celcius, suhu di luar pesawat negatif 34 derajat Celcius. Karena di bawah 0 jadi negatif. Tiap naik 80 meter, suhu turun 0,50 derajat Celcius. Yang ditanyakan, jika pesawat naik 2400 meter, berapa suhu di luar pesawat? Sehingga 2400 dibagi 80. 80 tiap naik 80 kan turun 0,50 derajat Celcius. Sehingga dibagi 80 hasilnya 30. Selanjutnya 30 dikali negatif 0,50, jawabannya negatif 15. Jadi suhu di luar pesawat asalnya negatif 34 ditambah
negatif 15, jawabannya negatif 49. Sehingga jawabannya D. Soal berikutnya, perhatikan gambar termometer berikut. Sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun 17 derajat. Suhu sekarang adalah, jawabannya A, negatif 7 derajat Celcius. Berikut pembahasannya. Suhu di Belanda awalnya 10 derajat Celcius. Setelah turun salju, turun menjadi 17 derajat Celcius. Sehingga 10 dikurangi 17 derajat Celcius, sehingga jawabannya negatif 7 atau A. Soal berikutnya, toko permen Andi, permen jeruk seharga Rp3.000. Selanjutnya permen lollipop seharga Rp3.000. Selanjutnya permen anggur seharga Rp3.000. Yang ditanyakan harga 5 buah permen lollipop adalah, jawabannya D, Rp15.000. Berikut pembahasannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa harga sebuah permen lollipop adalah Rp3.000. Yang ditanyakan berapa harga 5 permen lollipop, sehingga 5 dikali 3.000 jawabannya 15.000. Sehingga harga 5 permen lollipop adalah Rp15.000 atau D. Soal berikutnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1 memiliki 2 rusuk, 2 memiliki 5 rusuk, 3 memiliki 3 sisi, 4 memiliki 6 sisi. Di antara pernyataan di atas yang merupakan pernyataan benar untuk bangun limas segi 5 adalah, jawabannya D, 4. Berikut pembahasannya. Berikut gambar limas segi 5 yang memiliki 6 sisi. Jawabannya D. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar sebuah pecahan. Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Jawabannya C, 9. Berikut pembahasannya. Untuk mendapatkan bagian dari 2/3/7, maka kotak putih yang harus diarsir adalah pertama 6 dari kotak yang pertama untuk mendapatkan buahnya. Selanjutnya sisa 3 dari kotak yang ketiga kita arsir, sehingga sudah mendapatkan 2/3/7. Kalau dihitung berarti pertama 6 kotak, selanjutnya 3 kotak, sehingga dijumlah 9 kotak putih yang diarsir. Jawabannya C. Soal berikutnya, perhatikan gambar tumpukan telur berikut. Perhatikan susunan telur yang berbentuk menyerupai piramida pada gambar di atas. Banyak telur pada lapisan paling bawah adalah, jawabannya D, 36 butir. Berikut pembahasannya. Diketahui susunan telur 6 tingkat menyerupai piramida dengan pola perkalian dari bilangan urutannya. Urutan pertama dari atas 1, 1 kali 1, 1, 2, 2 kali 2, 4, 3,
3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36. Yang ditanyakan berapa banyak telur pada lapisan paling bawah. Lapisan paling bawah adalah urutan nomor 6, sehingga 6 dikali 6 sama dengan 36 butir telur. Jawabannya D. Soal berikutnya, Davion hendak mengunjungi kawannya di sebuah kota bernama Kalimdor. Pada peta, jarak kota tempat Davion berada dengan Kalimdor memiliki jarak tempuh 6,5 cm. Apabila skala pada peta 1:2 juta, maka jarak tempuh kedua kota sebenarnya adalah, jawabannya B, 130 km. Berikut pembahasannya. Diketahui jarak peta 6,5 cm, skala 1:2 juta. Yang ditanyakan berapa jarak sebenarnya. Jawabnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala. Jarak peta 6,5 dibagi skala 1:2 juta. Selanjutnya dikerjakan dengan cara perkalian dengan syarat angka yang kedua dibalik. Jadi tadi 1:2 juta dibalik 2 jutanya di atas, sehingga per 1 bisa dibuang. Selanjutnya 6,5 kali 2 juta, jawabannya 13 juta sentimeter. Yang ditanyakan jarak sebenarnya, sehingga sentimeter dirubah ke kilometer, sehingga jawabannya 130 km. Jawabannya B. Terima kasih sudah belajar bersama Mama Jiva. Semoga bermanfaat.